Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tutur legenda. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika darah daging yang kalian nantikan selama 9 bulan harus kalian hanyutkan ke sungai yang dingin dan gelap dengan tangan kalian sendiri? Bagaimana jika takdir mempermainkan hidup kalian begitu kejam, memberikan anugerah sekaligus kutukan di malam yang sama? Kisah ini datang dari kedalaman tanah Melayu Riau, di tepian Sungai Siak yang airnya menyimpan ribuan rahasia. Ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah tentang kesabaran seorang ibu yang diuji melampaui batas kewajaran manusia. Siapkan hati kalian, tarik napas dalam-dalam, karena kisah kembar naga ini akan mengaduk-aduk emosi kita semua. Di sebuah gubuk reot yang dinding kayunya sudah lapuk dimakan rayap, hiduplah seorang wanita bernama Mak Siti. Gubuk itu berdiri miring di pinggiran desa yang sepi, seolah enggan menyapa dunia luar. Malam itu, langit Riau tidak sedang bersahabat. Awan hitam bergulung-gulung tebal, seperti raksasa yang marah, menutupi cahaya bulan yang biasanya memantul indah di permukaan Sungai Siak. Angin bertiup kencang, menderu-deru, menghantam atap rumbia yang bocor di sana-sini, menciptakan suara gemuruh yang menakutkan, seolah alam sedang memberi pertanda buruk akan ada sesuatu yang tidak lazim yang akan turun ke muka bumi. Mak Siti sedang berjuang antara hidup dan mati. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya yang pucat pasi. Tubuhnya yang ringkih menggeliat menahan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang seakan merobek-robek pinggangnya. Tidak ada tabib, tidak ada bidan desa yang mau datang di tengah badai seganas itu. Hanya ada suaminya, Pak Karim, lelaki berwatak keras, dengan wajah yang selalu tampak masam karena himpitan kemiskinan yang mencekik leher mereka selama bertahun-tahun. Bertahanlah, Siti. Jangan kau buat aku susah malam ini, bentak Pak Karim, bukan dengan nada kasih sayang, melainkan dengan ketidaksabaran. Lelaki itu lebih risau atap rumahnya terbang terbawa angin daripada nyawa istrinya yang sedang di ujung tanduk. Sakit, Kang, sakit sekali. Rasanya beda, rintih Mak Siti. Suaranya parau tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar membelah langit. Detik demi detik berlalu seperti siksaan. Cepat saat petir menyambar pohon kelapa di samping gubuk hingga hangus, tangisan bayi pertama pecah. Oek, oek, suaranya lantang, memecah ketegangan. Pak Karim dengan canggung menangkap tubuh mungil yang berlumuran darah itu. Seorang bayi laki-laki. Manusia sempurna. Kulitnya kemerahan, jari-jarinya lengkap. Anak laki-laki. Seru Pak Karim. Senyum tipis sempat terukir di wajahnya yang kasar. Pewaris ladangku yang tak seberapa ini. Namun penderitaan Mak Siti belum usai. Perutnya masih bergejolak hebat, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat yang memaksa keluar. Masih ada satu lagi, Kang. Jerit Mak Siti. Tangannya mencengkeram kain jarik lusuh hingga robek. Pak Karim terbelalak. Kembar, di tengah kemiskinan mereka yang untuk makan nasi saja susah, kini mereka harus memberi makan 2 mulut baru. Wajahnya kembali gelap. Namun apa yang keluar selanjutnya bukanlah bayi manusia biasa. Saat Mak Siti mengejan terakhir kalinya dengan sisa tenaga yang nyaris habis, suasana mendadak hening. Tidak ada tangisan bayi. Hanya suara hujan yang menghantam tanah dengan buas. Pak Karim mematung. Matanya melotot. Seakan hendak keluar dari rongannya. Anannya gemetar hebat saat menerima bayi kedua itu. Itu bukan bayi manusia. Makhluk itu berukuran sebesar bayi. Namun tubuhnya dipenuhi sisik berwarna hijau lumut yang berkilauan. Aneh dalam kegelapan gubuk. Ia memiliki ekor kecil yang melingkar. Dan di punggungnya terdapat gerigi halus yang tajam. Wajahnya menyerupai ular, namun dengan sepasang mata yang sorotnya tajam dan cerdas. Mata itu berwarna emas menyala, menatap Pak Karim tanpa rasa takut. Setan, kau melahirkan anak setan, Siti. Pak Karim melempar makhluk itu ke atas tumpukan jerami di sudut ruangan. Makhluk itu tidak menangis. Ia hanya mendesis pelan, suara yang membuat bulu kuduk meremang. Mak Siti yang lemah berusaha bangun.
Naluri keibuannya mengalahkan rasa takutnya. "Jangan, Kang, itu anak kita, itu darah daging kita." Tangisnya pecah, lebih pilu dari suara badai di luar. "Anak kita, kau gila." Pak Karim menunjuk makhluk bersisik itu dengan jari telunjuk yang gemetar. "Lihat, itu naga, itu kutukan. Kalau warga desa tahu kau melahirkan siluman, kita akan dirajam, kita akan diusir. Kau mau kita mati konyol?" Kemarahan Pak Karim memuncak. Rasa malu dan takut akan aib sosial membakar akal sehatnya. Dalam budaya desa mereka yang tertutup, hal-hal gaib seperti ini dianggap sebagai tanda dosa besar atau persekutuan dengan iblis. Pak Karim tidak peduli pada fakta bahwa makhluk itu keluar dari rahim istrinya. Baginya, itu adalah aib yang harus dimusnahkan. "Buang dia," perintah Pak Karim dingin. Suaranya lebih menusuk daripada angin malam. "Tidak, Kang, aku mohon, biarkan aku merawatnya sembunyi-sembunyi." Mak Siti merangkak, menyeret tubuhnya yang masih pendarahan mendekati suaminya, memeluk kakinya. Air mata membasahi kaki lelaki itu yang penuh lumpur. Pak Karim menendang pelan bahu istrinya hingga terhuyung. "Kau pilih, Siti. Buang siluman itu sekarang ke Sungai Siak, atau aku yang akan memenggal kepalanya dengan parang ini sekarang juga." Pak Karim menyambar parang berkarat yang tergantung di dinding. Kilatan mata Pak Karim menunjukkan dia tidak main-main. Dihadapkan pada pilihan yang mustahil, hati Mak Siti hancur berkeping-keping. Antara melihat anaknya mati bersimbah darah di tangan ayahnya sendiri, atau menyerahkannya pada takdir sungai yang misterius. Dengan tangan gemetar dan hati yang terasa seperti disayat sembilu, Mak Siti mengambil bakul nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Ia melapisi dalamnya dengan kain sarung tuanya yang paling hangat. Dengan berderai air mata, ia mengangkat bayi naga itu. Anehnya, saat berada di pelukan Mak Siti, sisik makhluk itu terasa hangat, bukan dingin seperti reptil. Mata emasnya menatap Mak Siti dengan tatapan sendu, seolah mengerti kepedihan ibunya. Makhluk itu mendekurkan kepalanya ke dada Mak Siti, mencari detak jantung yang selama ini menemaninya di dalam rahim. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu," bisik Mak Siti, air matanya jatuh menetes tepat di moncong naga kecil itu. Ajaibnya, naga kecil itu menjilat air mata ibunya dengan lidahnya yang bercabang. Itu adalah momen perpisahan yang paling menyayat hati. Sebuah ikatan batin yang dikutus paksa oleh kejamnya gengsi dan ketakutan manusia. Di bawah guyuran hujan lebat yang menusuk tulang, Mak Siti berjalan tertatih-tatih menuju tepian Sungai Siak. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi menahannya untuk tidak melakukan dosa ini. Namun bayangan parang Pak Karim memaksanya terus melangkah. Sungai Siak malam itu tampak seperti monster hitam raksasa yang siap menelan apa saja. Arusnya deras, berputar-putar membawa batang kayu dan sampah. Mak Siti berjongkok di dermaga kayu yang licin. Ia mencium kening bersisik anaknya untuk terakhir kali. "Jika kau memang anakku, jika Tuhan memang menitipkan nyawa padamu, hiduplah. Hiduplah dimanapun kau berada. Ibu tidak membuangmu, ibu menyelamatkanmu," ucap Mak Siti parau. Perlahan, ia melepaskan bakul itu ke permukaan air. Bakul itu terombang-ambing sebentar, dihantam ombak kecil, lalu perlahan terseret arus menjauh. Mak Siti menahan napas. Tangannya terulur ke depan, ingin meraih kembali, tapi terlambat. Bakul itu semakin jauh, semakin kecil, hingga akhirnya hilang ditelan kegelapan malam dan kabut sungai. Malam itu, Mak Siti kehilangan separuh jiwanya. Ia kembali ke gubuk hanya membawa bayi manusia, yang diberi nama Bayu. Namun hatinya tertinggal di sungai. Ia tidak tahu bahwa bakul yang hanyut itu tidak tenggelam. Arus sungai seolah memeluk bakul itu dengan lembut, membawanya masuk ke celah-celah hutan bakau yang tak terjamah manusia, menuju takdir yang akan mengubah sejarah keluarga miskin itu selamanya. Waktu bergulir tanpa ampun, sahabat tutur legenda. 10 tahun telah berlalu sejak malam badai yang memisahkan dua saudara kandung itu. Namun, nasib seolah memiliki selera humor yang gelap bagi keluarga Mak Siti. Bukannya membaik,
kehidupan mereka justru terjun bebas ke dalam jurang kemelaratan yang menyesakkan dada. Bayu, bayi manusia yang selamat malam itu, kini telah tumbuh menjadi bocah 10 tahun. Namun, penampilannya jauh dari kata sehat. Tubuhnya kurus kering, tulang rusuknya menonjol jelas di balik kulitnya yang sawo matang, seakan-akan gizi enggan mampir ke tubuh mungilnya. Matanya cekung, menyimpan kesedihan yang terlalu tua untuk anak seusianya. Di desa itu, Bayu tumbuh sebagai anak yang pendiam dan sering menjadi sasaran empuk perundungan. Anak-anak desa lainnya yang tubuhnya lebih berisi dan bugar, sering mengejeknya sebagai anak pembawa sial. Mengapa? Karena sejak kelahiran Bayu, ladang Pak Karim yang sempit itu benar-benar mati. Tanah menjadi keras seperti batu. Padi yang ditanam selalu menguning busuk sebelum sempat dipanen. Hei tulang berjalan, minggir. Jangan injak bayanganmu sendiri, nanti patah. Ejekan itu sudah menjadi sarapan Bayu setiap pagi saat ia berjalan menuju hutan mencari kayu bakar. Bayu hanya menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Ia tidak berani melawan. Tenaganya habis hanya untuk bertahan hidup hari demi hari. Namun siksaan terberat bukan datang dari luar, melainkan dari dalam rumahnya sendiri. Pak Karim, ayahnya, telah berubah menjadi sosok yang dingin dan tak tersentuh hati nurani. Kegagalan panen bertahun-tahun membuatnya frustasi. Dan Bayu adalah tempat sampah bagi amarahnya. Satu sore yang mendung, Bayu pulang dengan memikul seikap kayu bakar yang beratnya hampir menyamai berat badannya. Kakinya gemetar menahan beban. Telapak kakinya yang telanjang, lecet tergores bebatuan tajam. Hanya ini. Bentakan Pak Karim meledak begitu Bayu meletakkan kayu di halaman. Kau pergi dari subuh sampai asar, hanya dapat kayu basah begini. Dasar anak tidak berguna. Pantas ladangku mati. Kau memang parasit. Maaf Pak, hutan becek sisa hujan semalam. Cicit Bayu pelan, kepalanya menunduk dalam-dalam. Alasan? Pak Karim melayangkan tangan kasarnya. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi tirus Bayu. Bocah itu terhuyung jatuh ke tanah becek. Sudut bibirnya pecah, darah segar menetes. Mak Siti yang sedang menumbuk sisa beras di teras menjerit tertahan. Ia berlari memeluk anaknya, menjadikan punggung ringkihnya sebagai tameng. Cukup Kang, cukup. Dia anakmu. Dia lapar kan, dari pagi belum makan nasi. Biarkan dia mati kelaparan. Biar berkurang beban hidupku. Pak Karim meludah ke tanah, lalu masuk ke dalam gubuk sambil membanting pintu hingga engselnya nyaris lepas. Malam itu, Bayu menangis tanpa suara di pelukan ibunya. Perutnya berbunyi nyaring, melilit perih, meminta diisi. Namun persediaan beras sudah habis. Mak Siti hanya bisa memberikan segelas air tajin, air rebusan beras yang encer dan hambar. Minumlah nak. Ini akan menghangatkan perutmu. Bisik Mak Siti menahan air matanya agar tidak jatuh di depan anaknya. Hati ibu mana yang tidak hancur lebur melihat anaknya diperlakukan seperti binatang oleh ayahnya sendiri. Namun di tengah penderitaan itu, ada satu hal aneh yang selalu dirasakan Bayu. Setiap kali ia merasa sedih atau kesakitan, ia mendengar suara. Bukan suara manusia, melainkan suara dengungan halus, yang seolah berasal dari arah aliran sungai Siak yang jauh. Suara itu seperti nyanyian purba yang memanggil namanya, menenangkan detak jantungnya yang ketakutan. Suatu pagi, ketika rasa lapar sudah tak tertahankan lagi, sudah 2 hari mereka hanya makan ubi rebus, Bayu membuat keputusan nekat. Ia mendengar cerita dari orang-orang tua di desa tentang hutan larangan di seberang bukit. Konon, di sana tumbuh buah-buahan hutan yang manisnya melebihi madu, dan jamur-jamur raksasa yang lezat. Namun, tidak ada warga desa yang berani masuk ke sana. Mereka bilang, hutan itu dijaga oleh siluman penjaga yang buas. Rasa lapar mengalahkan rasa takut. Bayu berpikir, lebih baik aku mati dimakan siluman daripada mati perlahan-lahan dimakan kelaparan di rumah sendiri. Tanpa pamit pada Mak Siti, karena takut dilarang, Bayu menyelinap pergi saat matahari baru sepenggalah naik. Ia membawa keranjang rotan usang dan sebilah pisau kecil tumpul milik ibunya. Langkah kaki kecilnya menembus semak belukar yang semakin lama semakin lebat.
Hutan di sekitar desa masih terlihat biasa, namun begitu ia melewati batas bukit, suasana berubah drastis. Udara menjadi lembab dan berat. Cahaya matahari seolah kesulitan menembus kanopi pohon-pohon raksasa yang tingginya mencapai puluhan meter. Akar-akar pohon itu mencuat keluar dari tanah, meliuk-liuk seperti ular raksasa yang sedang tidur. Suara burung-burung yang biasanya riang, kini berganti dengan suara serangga hutan yang berdenging tajam menusuk telinga. Bayu merinding. Instingnya berteriak untuk lari pulang, tapi bayangan wajah ibunya yang pucat karena lapar memaksanya terus melangkah. "Aku harus dapat makanan. Untuk ibu," gumam Bayu menguatkan diri. Semakin jauh ia masuk, semakin aneh pemandangan di sekitarnya. Ia melihat tanaman pakis yang daunnya berwarna biru tua, dan bunga-bunga bangkai yang menyebarkan bau busuk namun memikat lalat-lalat sebesar kepalan tangan. Tiba-tiba, mata Bayu menangkap sesuatu. Di kejauhan, di dekat sebuah telaga kecil yang airnya berwarna hitam pekat, tumbuh sebatang pohon mangga hutan. Buahnya lebat sekali, menggantung rendah, berwarna oranye kemerahan yang sangat menggoda. Air liur Bayu langsung menepes. Itu adalah harta karun bagi perutnya yang kosong. Tanpa pikir panjang, Bayu berlari mendekat. Ia tidak memperhatikan sekelilingnya. Ia tidak melihat bahwa tanah di sekitar pohon itu penuh dengan jejak kaki binatang buas yang ukurannya tidak wajar. Saat tangan Bayu hampir menyentuh buah mangga yang ranum itu, terdengar suara geraman rendah. Grrrr! Suara itu begitu dalam hingga menggetarkan tanah tempat Bayu berpijak. Jantung Bayu berhenti berdetak sesaat. Ia menoleh perlahan ke arah semak-semak gelap di seberang telaga. Dari kegelapan itu muncul sepasang mata. Mata itu merah menyala, memancarkan aura pembunuh yang kental. Perlahan, pemilik mata itu keluar. Seekor babi hutan raksasa, celeng. Ukurannya bukan main, sebesar kerbau dewasa. Taringnya mencuat panjang melengkung ke atas, tajam dan kuning kotor. Bulunya wiranya, kasar, berdiri tegak, seperti jarum besi. Babi hutan itu menghentakkan kakinya, mendengus keras hingga uap panas keluar dari hidungnya. Ia menatap Bayu seperti menatap camilan kecil yang renyah. Bayu mundur teratur. Kakinya gemetar hebat hingga lututnya saling beradu. Ia terjebak. Di belakangnya pohon besar. Di depannya monster hutan yang siap menyebuduk. Pisau kecil di tangannya terasa konyol melawan monster sebesar itu. "Ibu, tolong Bayu," bisik Bayu. Air mata ketakutan mulai menggenang. Babi hutan itu mengambil ancang-ancang, menggaruk tanah dengan kaki depannya. Dan dalam sekejap mata, monster itu berlari kencang menyeruduk ke arah Bayu. Berat. Bayu memejamkan mata, pasrah menerima takdirnya. Ia menunggu rasa sakit dari taring tajam itu menembus perutnya. Namun, rasa sakit itu tak kunjung datang. Justru terdengar suara hantaman keras lain, diikuti suara lengkingan babi hutan yang kesakitan. "Nggi." Bayu memberanikan diri membuka matanya perlahan. Apa yang ia lihat di depannya membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Babi hutan raksasa itu terpental jauh, menabrak pohon hingga tumbang. Dan di antara Bayu dan babi hutan itu berdiri sesosok pemuda tegap. Pemuda itu membelakangi Bayu. Tubuhnya tidak berbaju, memperlihatkan otot punggung yang kekar dan kulit yang dihiasi tato alami berbentuk sisik-sisik kehijauan yang samar. Rambutnya panjang terurai hitam legam seperti malam. Pemuda itu menoleh sedikit ke belakang, melirik Bayu lewat bahunya. Mata itu, mata emas yang tajam, mata yang sama dengan bayi naga yang dibuang 10 tahun lalu. "Siapa kau berani mengganggu wilayahku?" Suara pemuda itu berat dan berwibawa, namun anehnya terdengar familiar di telinga Bayu. Apakah ini akhir dari hidup Bayu? Atau justru awal dari pertemuan takdir yang telah digariskan langit? Siapa sebenarnya sosok penjaga hutan ini? Dan apakah ia mengenali darah dagingnya sendiri yang kini gemetar ketakutan di belakang punggungnya? Sahabat tutur legenda, tahan napas kalian. Kita baru saja memasuki babak paling menegangkan dalam kisah ini. Suara lengkingan babi hutan itu masih menggema di udara, memekakkan telinga dan membuat burung-burung hutan beterbangan panik. Debu dan daun kering beterbangan,
menciptakan kabut tipis di antara Bayu si babi hutan raksasa dan sosok pemuda misterius itu. Bayu yang masih tergeletak di tanah dengan napas memburu, menyaksikan pemandangan yang tidak masuk di akal. Pemuda bertelanjang dada itu berdiri kokoh laksana batu karang di tengah ombak. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Justru, ada seringai tipis yang mengerikan di bibirnya, sebuah senyuman yang menyiratkan dominasi total. Babi hutan raksasa itu, meski kesakitan akibat hantaman pertama, belum menyerah. Insting binatangnya terusik. Rasa sakit membuatnya semakin buas. Matanya yang merah menyala menatap pemuda itu dengan dendam. Dengan satu hentakan kaki belakang yang kuat, monster itu kembali menyeruduk. Kali ini lebih cepat. Laksana peluru meriam yang ditembakkan untuk menghancurkan segalanya. Awas! Jerit Bayu spontan, menutup matanya karena tak sanggup melihat pemuda itu tercabik. Tapi, suara robekan daging yang Bayu bayangkan tidak pernah terdengar. Yang terdengar justru suara dum. Sebuah benturan tumpul yang sangat keras. Bayu membuka mata dan ternganga. Pemuda itu, dia menahan serudukan babi hutan raksasa itu hanya dengan satu tangan. Telapak tangan pemuda itu mencengkeram moncong babi hutan tersebut. Otot-otot lengannya menegang, memperlihatkan urat-urat yang menonjol seperti akar pohon beringin. Dan saat itulah Bayu melihatnya. Di bawah terpaan sinar matahari yang menembus celah dedaunan, kulit lengan pemuda itu berubah. Sisik. Sisik-sisik halus berwarna hijau zamrud keemasan muncul di permukaan kulitnya, merambat naik dari pergelangan tangan hingga ke bahu. Sisik itu berkilauan, keras, dan tajam. Enyahlah makhluk rendahan, geram pemuda itu. Suaranya bukan suara manusia biasa. Ada gema menggelegar di dalamnya, seperti suara auman harimau yang dipadukan dengan desis ular raksasa. Dengan gerakan yang terlihat santai namun bertenaga monster, pemuda itu menghempaskan babi hutan seberat kerbau itu ke samping. Tubuh babi hutan itu melayang di udara, menabrak batang pohon besar hingga pohon itu retak dan tumbang seketika. Babi hutan itu melengking ngeri, tulang rusuknya pasti sudah remuk. Tanpa berpikir dua kali, monster hutan itu bangkit dengan terpincang-pincang dan lari terbirit-birit masuk ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan jejak darah di tanah. Ketakutan yang terpancar dari hewan itu begitu nyata. Ia tahu, ia baru saja berhadapan dengan raja hutan yang sesungguhnya. Suasana kembali hening, hening yang mencekam. Jantung Bayu berdetak begitu kencang hingga rasanya sakit. Ia menatap pinggung pemuda itu dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Siapa orang ini? Manusia? Atau siluman yang diceritakan para tetua desa? Pemuda itu perlahan membalikkan badannya. Sisik-sisik di lengannya perlahan memudar, kembali menjadi kulit manusia yang halus namun coklat terbakar matahari. Ia berjalan mendekati Bayu. Langkah kakinya senyap, tidak menimbulkan suara sedikit pun di atas tumpukan daun kering. Persis seperti langkah predator. Saat pemuda itu berdiri tepat di depan Bayu, aura yang dipancarkannya begitu kuat, membuat Bayu merasa kerdil. Wajah pemuda itu tampan, dengan rahang tegas dan hidung mancung. Namun mata itu adalah pusat dari segalanya. Pupil matanya vertikal seperti kucing, berwarna emas cair yang menyala. Kau, suara pemuda itu dingin, menusuk sampai ke tulang sumsum. Manusia bodoh mana yang berani masuk ke hutan larangan tanpa bekal nyawa cadangan? Bayu gemetar, bibirnya pucat. Aku hanya mencari makan, jawabnya terbata-bata. Ibuku lapar, kami tidak punya beras. Mendengar kata ibu, ekspresi pemuda itu berubah. Ada kilatan emosi yang sulit diartikan di mata emasnya. Marah, sedih, rindu. Ia mencondongkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke leher Bayu. Bayu menahan napas, takut digigit. Tapi pemuda itu hanya mengendus. Sniff, sniff. Hidung pemuda itu kembang kempis. Ia mencium aroma keringat Bayu, aroma bajunya yang musuh. Dan tiba-tiba, mata pemuda itu membelalak. Ia mundur selangkah, tampak terkejut. Bau ini, gumam pemuda itu pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Bau lumpur sungai siang. Dan bau susu yang basi. Bau kesedihan yang sama.
Pemuda itu yang sebenarnya adalah saudara kembar naga yang dibuang 10 tahun lalu, merasakan getaran aneh di dadanya. Getaran yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya tinggal di hutan dan sungai. Selama ini, ia dibesarkan oleh alam liar. Buaya memberinya jalan, harimau menunduk padanya. Ia membenci manusia. Manusia adalah makhluk perusak yang sering membuang sampah ke sungainya. Tapi bocah kurus di depannya ini berbeda. Darahnya seolah berteriak memanggil. Ada ikatan gaib yang tak kasat mata, sebuah benang merah takdir yang menghubungkan nyawa mereka. "Siapa namamu, bocah tulang?" tanya pemuda itu. Nadanya sedikit melunat, meski masih terdengar angkuh. "Bayu, cicit Bayu. Namaku Bayu." Bayu. Pemuda itu mengulang nama itu, merasakannya di lidah. Angin, lemah, tapi bisa jadi bagai. Pemuda itu menegakkan tubuhnya kembali. Ia menoleh ke arah pohon mangga yang tadi hendak dipanjat Bayu. Dengan satu lompatan ringan yang melawan gravitasi, ia sudah berada di atas dahan setinggi 5 meter. Ia memetik 5 buah mangga yang paling besar, paling merah, dan paling harum. Ia melompat turun, mendarat tanpa suara, lalu melemparkan mangga-mangga itu ke pangkuan Bayu. "Buk, buk, buk. Ambil ini, pergi dari sini. Jangan pernah kembali," perintahnya tegas. Hutan ini bukan tempat bermain. Hutan ini tempat mereka yang dibuang, bukan mereka yang dicari. Bayu menatap mangga-mangga itu dengan mata berbinar. Ia belum pernah melihat mangga sebagus ini. Air liurnya menetes, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. "Tuan, siapa Tuan? Kenapa Tuan menolong saya?" "Tuan, hebat sekali tadi," tanya Bayu polos. Keberaniannya muncul sedikit demi sedikit. Pemuda itu terdiam sejenak. Ia memandang ke arah aliran sungai di kejauhan. Angin hutan meniup rambut panjangnya. "Aku tidak punya nama. Orang hutan memanggilku si penjaga. Tapi kau," ia menatap Bayu lagi. Tatapannya dalam dan tajam. "Kau boleh memanggilku Naga." Naga, nama yang sederhana, namun terasa sangat berat saat diucapkan. "Naga," ulang Bayu. "Terima kasih Kak Naga." Panggilan Kak itu membuat tubuh Naga tersentak kecil. Seolah ada sengatan listrik yang menyambar hatinya yang selama ini beku. Ia membuang muka, menyembunyikan ekspresinya. "Cepat pergi, sebelum aku berubah pikiran dan menjadikanmu santapan buaya di rawa bawah sana," ancam Naga, meski kali ini ancamannya terasa kosong. Bayu buru-buru memasukkan mangga-mangga itu ke dalam keranjang rotannya. Ia bangkit, menghungkuk hormat berkali-kali. Terima kasih. Ibu pasti senang." Bayu berlari kencang meninggalkan tempat itu, takut si pemuda berubah pikiran. Sesekali ia menoleh ke belakang. Pemuda bernama Naga itu masih berdiri di sana, menatap kepergian Bayu dengan pandangan yang penuh misteri. Setelah bayangan Bayu hilang di balik semak-semak, Naga menghela napas panjang. Tiba-tiba, tubuhnya mengejang. Kulit manusianya merekah. Dalam sekejap mata, sosok pemuda tampan itu lenyap, berganti menjadi wujud aslinya. Siko naga sungai berukuran sedang, panjangnya sekitar 5 meter. Sisiknya hijau lumut berkilauan, matanya emas menyala. Ia melesat masuk ke dalam air telaga hitam, berenang dengan kecepatan kilat, menuju ke dasar sungai Siak yang dalam. Di dalam hati naganya, ia bertanya-tanya, mengapa aku tidak membunuhnya? Mengapa bau darahnya membuatku ingin melindunginya? Dan, ibu, dia bilang ibu. Apakah wanita yang membuangku dulu adalah ibu yang sama? Pertanyaan itu menghantui naga di dasar sungai yang dingin. Sementara itu, Bayu berlari pulang, membawa harta karun mangga itu. Tidak menyadari bahwa ia baru saja bertemu dengan separuh jiwanya yang hilang. Dan ia juga tidak menyadari bahwa kepulangannya dengan membawa makanan lezat justru akan memicu badai baru di rumah gubuknya. Badai keserakahan yang bernama Tak Karim. Sahabat tutur legenda, takdir telah mempertemukan mereka. Ikatan darah telah terkonfirmasi oleh alam. Namun kejahatan manusia seringkali lebih berbisa daripada racun ular. Apa yang akan terjadi saat Pak Karim melihat hasil panen dari hutan larangan itu? Matahari mulai condong ke barat.
mewarnai langit riau dengan semburat jingga kemerahan. Bayu berlari sekuat tenaga menembus jalan setapak desa, memeluk keranjang rotannya erat-erat, seolah isinya adalah berlian. Napasnya memburu, kakinya perih, tapi hatinya berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia pulang membawa kemenangan. Sesampainya di halaman gubuk, Bayu langsung menerobos pintu. Ibu, lihat Bayu bawa apa? Serunya dengan sisa napas. Maksiti sedang terbaring lemah di atas balai-balai bambu. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering pecah-pecah. Ia menoleh lemah, matanya sayu. Namun begitu aroma harum menyeruak dari keranjang Bayu, mata Maksiti sedikit melebar. Aroma itu, manis, segar dan menenangkan, seolah membawa serta angin pegunungan yang sejuk ke dalam gubuk pengap itu. Bayu mengeluarkan satu buah mangga, pemberian naga. Warnanya oranye menyala, kulitnya mulus tanpa cacat sedikit pun, ukurannya 2 kali lipat kepalan tangan orang dewasa. Masya Allah, dari mana kau dapat mangga seindah ini, nak? Tanya Maksiti, suaranya bergetar. Ia mencoba bangun, tapi tenaganya tak ada. Dari hutan, Bu. Ada orang baik yang memberikannya. Jawab Bayu, menyembunyikan cerita tentang monster babi hutan, agar ibunya tidak khawatir. Dengan tangan gemetar karena antusias, Bayu mengupas mangga itu menggunakan pisau dapur. Begitu pisau menyayat kulitnya, air buah yang kental seperti madu menetes keluar. Daging buahnya berwarna emas tua, begitu lembut hingga nyaris tak berserat. Bayu menyuapkan potongan pertama ke mulut ibunya. Maksiti mengunyah perlahan, nyam. Seketika, ekspresi Maksiti berubah. Matanya terpejam nikmat. Rasa manis yang meledak di lidahnya bukan sembarang manis. Itu adalah rasa manis yang menghapus dahaga, menghilangkan rasa pahit di tenggorokan, dan anehnya, mengirimkan aliran hangat ke seluruh tubuhnya. Enak sekali, nak. Rasanya seperti buah dari surga, bisik Maksiti. Senyum merekah di wajahnya, senyum yang sudah bertahun-tahun hilang. Rona merah perlahan kembali ke pipinya yang tirus. Bayu pun ikut makan dengan lahap. Mereka berdua menghabiskan 2 buah mangga besar itu dalam sekejap. Jus mangga yang lengket membasahi dagu dan jari-jari mereka. Untuk sesaat, gubuk reot itu terasa seperti istana. Rasa lapar yang menyiksa selama berhari-hari lenyap tak berbekas. Tenaga mereka pulih secara ajaib. Tubuh Maksiti yang tadinya kaku, kini terasa lebih ringan. Brak, pintu gubuk ditendang kasar dari luar hingga menghantam dinding. Maksiti terlonjak kaget. Bayu nyaris tersedak biji mangga. Pak Karim berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam, rambutnya acak-acakan, dan matanya liar. Ia baru saja pulang dari warung tuak, kalah berjudi lagi, dan membawa pulang kekalahan serta amarah. Enak betul kalian ya. Suami kerja banting tulang, istri dan anak malah pesta pora di rumah. Bentak Pak Karim, suaranya serak dan berat. Matanya yang tajam bak elang kelaparan langsung menangkap tumpukan kulit mangga berwarna orange cerah di lantai. Hidungnya mengendus aroma manis yang masih tertinggal di udara. Aroma itu begitu kuat, bahkan mampu menembus bau alkohol di napasnya. Pak Karim melangkah lebar, menyambar sisa potongan mangga yang belum dimakan dari tangan Bayu. Tanpa bertanya, ia langsung melahapnya rakus. Pak Karim tertegun. Ia mengunyah cepat lalu menelan. Matanya membelalak. Rasa lelah di tubuhnya mendadak hilang. Matanya yang tadi buram karena tuak, mendadak menjadi terang benderang. Otak liciknya langsung bekerja cepat. Ini bukan mangga biasa, gumam Pak Karim, menatap sisa biji di tangannya. Rasanya mahal. Orang kota pasti berani bayar mahal untuk rasa seperti ini. Ia mencengkeram kerah baju Bayu, mengangkat tubuh kecil itu hingga kaki Bayu jinjit. Dari mana kau dapat ini, hah? Mencuri di kebun juragan mana kau? Tidak, Pak. Bayu tidak mencuri. Bayu meronta, ketakutan setengah mati. Bayu dapat dari hutan di seberang bukit. Hutan seberang bukit. Pak Karim mengerutkan kening, lalu menyeringai lebar, menampakkan gigi-giginya yang kuning. Hutan larangan. Kau masuk ke hutan larangan. Maksiti mencoba melerai, menarik lengan suaminya. Kang, lepaskan dia.
Itu bahaya, Kang. Banyak binatang buas. Pak Karim menepis tangan istrinya kasar hingga Mak Siti jatuh terduduk. Diam kau perempuan bodoh. Kau tidak lihat peluang emas di depan mata. Pak Karim kembali menatap Bayu, kali ini bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan serakah yang mengerikan. Tatapan seorang pedagang budak yang melihat barang dagangan berharga. Dengar baik-baik Bayu, bisik Pak Karim. Nadanya rendah, namun penuh ancaman. Besok subuh, kau harus kembali ke sana. Bawa karung besar, ambil semua mangga itu. Semuanya. Jangan sisakan satu pun. Bayu menggeleng panik. Air mata mulai mengalir. Tidak mau, Pak. Ada monster. Ada babi hutan raksasa. Tadi Bayu hampir mati. Kalau bukan karena Kak Naga. Aku tidak peduli ada babi hutan. Ada harimau, atau ada setan sekalipun. Potong Pak Karim kejam. Kalau kau tidak bawa pulang mangga-mangga itu besok, ibumu yang akan menanggung akibatnya. Kau mau lihat ibumu aku usir dari rumah ini? Ancaman itu bagaikan petir di siang bolong bagi Bayu. Ia menatap ibunya yang menangis di lantai. Ia tidak punya pilihan. Rasa sayangnya pada ibunya adalah kelemahannya. Dan Pak Karim tahu betul cara memanfaatkannya. Iya, Pak, Bayu akan pergi. Jawab Bayu lirih, kepalanya tertunduk pasrah. Bagus, itu baru anak berbakti. Pak Karim tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggelegar jahat, memenuhi ruangan sempit itu. Kita akan kaya, Siti. Mangga ajaib ini akan membuat kita kaya. Aku bisa bayar utang judi, aku bisa beli tanah lagi. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit gubuk yang bocor. Bayangan mata emas naga dan seringai babi hutan raksasa bergantian muncul di benaknya. Ia takut, sangat takut. Tapi ia lebih takut kehilangan ibunya. Di sisi lain, di dasar sungai Siak yang gelap dan tenang, naga sedang bergelung di dalam gua bawah airnya. Insting naganya tiba-tiba terusik. Ia merasakan gelombang keserakahan yang pekat memancar dari arah desa. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Manusia. Desis naga dalam wujud ularnya, gelembung udara keluar dari hidungnya. Mereka tidak pernah puas. Tanpa Bayu sadari, keputusannya untuk kembali ke hutan besok pagi bukan hanya akan membahayakan nyawanya, tapi juga akan membuka gerbang konflik antara dunia manusia yang serakah dan dunia gaib yang menjaga keseimbangan. Pak Karim tidak sadar bahwa ia sedang membangunkan amarah dari penjaga hutan yang sebenarnya. Sahabat tutur legenda, apakah kalian merasakan kemarahan yang sama? Seorang ayah yang tega menumbalkan nyawa anaknya demi uang. Tulis lawan Pak Karim di kolom komentar jika kalian ingin melihat Bayu selamat dan Pak Karim mendapatkan balasannya. Besok adalah hari penentuan. Bayu akan kembali masuk ke sarang bahaya, kali ini dengan beban yang lebih berat. Dan naga, apakah dia akan muncul lagi menyelamatkan adik manusianya, ataukah dia akan membiarkan hukum alam bekerja? Kabut tebal masih menyelimuti desa tepian Siak. Ayam jantan baru berkokok satu kali, namun Bayu sudah dipaksa berjalan menembus embun pagi yang dingin menusuk tulang. Di punggungnya, terikat sebuah karung goni besar yang kasar dan berbau apek. Langkahnya berat, bukan hanya karena kantuk, tapi karena ketakutan yang mencekik lehernya. Di belakangnya, berjarak 2 langkah, Pak Karim berjalan mengendap-endap sambil memegang parang panjang. Matanya liar waspada. Bukan waspada terhadap binatang buas, melainkan waspada agar tidak ada tetangga yang melihat mereka pergi. Keserakahan memang seringkali bersembunyi di balik kerahasiaan. Cepat jalan, jangan seperti siput, bisik Pak Karim tajam sambil menusuk punggung Bayu dengan gagang parangnya. Sakit, Pak, rintih Bayu pelan. Sakit itu kalau kita mati miskin. Cepat tunjukkan di mana pohon keramat itu. Mereka mulai memasuki batas hutan larangan. Begitu kaki Pak Karim menginjak tanah hutan yang lembab itu, suasana seketika berubah. Angin mendadak berhenti berhembus. Suara jangkrik dan burung hantu lenyap seketika, digantikan oleh kesunyian yang mati dan menekan. Seolah hutan itu sendiri sedang menahan napas, menyadari ada penyusup berhati kotor yang masuk. Bayu gemetar. Ya ingat peringatan naga, jangan pernah kembali.
Setelah berjalan hampir 1 jam menembus semak belukar berduri yang merobek celana lusuh Bayu, mereka akhirnya sampai di tepi telaga hitam itu. Dan di sanalah ia berdiri, pohon mangga ajaib itu. Di bawah sinar matahari pagi yang baru mengintip malu-malu, buah-buah mangga itu tampak bercahaya keemasan, menggantung berat di dahan-dahan yang rendah. Embun pagi yang menempel di kulit buahnya berkilauan seperti butiran berlian. Pemandangan itu begitu indah, begitu suci. Namun bagi Pak Karim, pemandangan itu adalah tumpukan uang. Ya Tuhan! Pak Karim menjatuhkan parangnya. Mulutnya menganga lebar, air liurnya menetes. Matanya memancarkan sinar kegilaan. Emas, itu semua emas yang menggantung. Tanpa mempedulikan Bayu, Pak Karim berlari menerjang semak-semak. Ia melompat ke arah pohon itu seperti orang kesurupan. Tangan kasarnya langsung menyambar buah terdekat, menariknya paksa hingga ranting kecilnya patah. Krat! Suara patahan ranting itu terdengar sangat keras di kesunyian hutan, seperti suara tulang yang diremukkan. "Pak, jangan kasar, nanti penjaganya marah," teriak Bayu panik, berlari menyusul ayahnya. Persetan dengan penjaga. Pak Karim tertawa gila. Ia memasukkan mangga itu ke dalam bajunya, lalu memanjat pohon itu dengan rakus. Ia tidak memetik dengan hati-hati. Ia merenggut, menarik, bahkan mematahkan dahan-dahan yang menghalanginya. Daun-daun berguguran, getah pohon menetes seperti darah. "Ambil karungnya Bayu. Tadah di bawah, cepat!" perintah Pak Karim dari atas pohon. Ia mulai melemparkan buah-buah itu ke tanah dengan kasar, membuat beberapa buah memar. Bayu menangis sambil memunguti buah-buah itu. Ia merasa seperti sedang menyaksikan perampokan di rumah ibadah. "Maafkan kami, Tuan Naga, maafkan Bapak," bisik Bayu berulang-ulang. Tiba-tiba, langit di atas hutan larangan berubah menjadi kelabu gelap dalam hitungan detik. Angin kencang berhembus entah dari mana, memutar-mutar daun kering menjadi pusaran kecil. Air telaga hitam yang tadinya tenang, kini mulai bergejolak. Glup, glup, bush. Gelembung-gelembung udara raksasa pecah di permukaan air. Bau amis yang tajam menyeruak memenuhi udara. "Pak, turun Pak, ada yang datang!" jerit Bayu, mundur menjauhi telaga. Pak Karim yang sedang asyik memetik di atas dahan berhenti sejenak. "Halah, paling cuma buaya bodoh, biar aku bacok kepalanya." Pak Karim mencabut pisau belati yang terselip di pinggangnya, merasa jumawa. Namun, kejumawaan itu hancur berkeping-keping saat permukaan air telaga itu meledak. Biar pilar air menjulang tinggi ke angkasa. Dari balik tirai air itu, muncullah sosok mengerikan yang membuat darah Pak Karim berhenti mengalir. Bukan buaya, bukan ular sanca, itu adalah naga. Kali ini, naga itu tidak dalam wujud manusia. Ia tampil dalam wujud aslinya yang penuh kemurkaan. Kepalanya sebesar gerobak sapi, sisiknya berdiri tegak tajam setajam pisau cukur. Matanya menyala membara bagaikan 2 kawah berapi. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan taring yang lebih panjang dari lengan orang dewasa. Gruarara. Auman naga itu begitu dahsyat hingga membuat tanah bergetar. Burung-burung di kejauhan jatuh dari langit karena saking kerasnya getaran suara itu. Pak Karim yang berada di atas pohon langsung kehilangan nyalinya. Wajahnya yang tadi merah karena nafsu, kini putih picat seperti mayat. Kakinya lemas. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari dahan setinggi 3 meter. Gedebuk. Pak Karim mendarat di tanah becek dengan posisi telentang. Pinggangnya serasa patah, tapi rasa sakit itu kalah oleh rasa takut. Ia merangkak mundur dengan panik, kakinya menendang-nendang udara. Celananya basah seketika. Sang preman kampung yang sok jagoan itu kini terkencing-kencing ketakutan. Naga itu merayap naik ke daratan. Tubuhnya meliuk panjang, melingkari pohon mangga itu seolah melindungi hartanya. Kepala naga itu menukik turun, mendekati wajah Pak Karim hingga jaraknya hanya 1 jengkal. Hembusan napas naga itu panas dan berbau belerang. Pak Karim hanya bisa menggigil, giginya beradu gemeretak. Ia tidak bisa bicara. Ia sedang menatap kematian tepat di matanya.
sang naga mengangkat cakarnya yang runcing. Siap untuk membelah tubuh manusia serakah itu menjadi dua. "Jangan!" Sebuah teriakan kecil menghentikan gerakan naga. Bayu berlari ke depan, merentangkan kedua tangan kurusnya di depan tubuh ayahnya yang gemetaran. Bayu, anak kecil yang selalu disiksa ayahnya, kini menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng untuk melindungi penyiksanya. "Jangan bunuh Bapak, Tuan Naga. Ampun, jangan bunuh Bapak," tangis Bayu pecah. "Bunuh Bayu saja. Bapak cuma khilaf. Bayu yang salah tidak melarang Bapak." Mata emas naga itu berkedip. Ia menatap Bayu, lalu menatap laki-laki yang berlindung di belakang anak kecil itu. Dalam benak naga, memori masa lalu berputar. Ia mengenali bau laki-laki ini. Bau keringat yang sama dengan laki-laki yang 10 tahun lalu memegang parang dan menyuruh ibunya membuangnya ke sungai. Jadi ini dia, batin naga. Laki-laki yang membuang darah dagingnya sendiri karena takut miskin. Dan sekarang, dia datang mencuri untuk menjadi kaya. Kemurkaan naga memuncak. Rasanya ia ingin menyemburkan api dan membakar habis laki-laki ini. Tapi ia melihat mata Bayu, mata adiknya yang polos yang memohon dengan tulus demi nyawa ayahnya. Naga mendengus kasar. Uap panas menyembur ke wajah Pak Karim, membuatnya terbatuk-batuk. Perlahan, tubuh naga itu bersinar terang menyilaukan. Silau itu memudar, dan kini di depan mereka berdiri kembali sosok pemuda tampan bertelanjang dada itu. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras menahan amarah. Ia melangkah maju, menginjak dada Pak Karim dengan kaki telanjangnya. Pak Karim mengerang sesak napas. "Dengar, manusia sampah." Suara naga rendah namun mengintimidasi. "Nyawamu hari ini selamat hanya karena anak kecil ini. Kalau bukan karena dia, dagingmu sudah jadi santapan ikan di dasar sungai." Naga menendang karung goni berisi mangga itu ke arah Pak Karim. "Bawa ini, pergi, dan jangan pernah injakkan kakimu yang kotor di hutanku lagi. Jika kau kembali." Naga mendekatkan wajahnya, matanya kembali berubah menjadi mata reptil vertikal. "Aku pastikan tidak ada kuburan untuk jasadmu." Iya Tuan, ampun Tuan." Pak Karim mengangguk-angguk cepat seperti ayam mematuk beras. "Dan kau, Bayu?" Naga beralih menatap adiknya. Tatapannya melembut tapi penuh peringatan. "Hati-hati dengan apa yang kau bawa pulang. Emas bagi orang bodoh bisa menjadi racun bagi orang bijak." Naga berbalik badan, berjalan masuk kembali ke dalam air telaga dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya menghilang ditelan kedalaman air yang hitam. Suasana kembali hening. Hanya terdengar napas Pak Karim yang tersengal-sengal. Dengan tangan gemetar, Pak Karim meraih karung mangga itu. Keserakahannya ternyata lebih kuat dari rasa takutnya. Meski baru saja lolos dari maut, ia tidak mau meninggalkan harta itu. "Ayo pulang," bentak Pak Karim pada Bayu. Meski suaranya masih bergetar. Ia menyeret Bayu pergi, setengah berlari, tidak berani menoleh ke belakang lagi. Mereka keluar dari hutan membawa karung penuh mangga ajaib. Bayu merasa lega ayahnya selamat, tapi hatinya gelisah memikirkan kata-kata terakhir naga. Sesampainya di rumah, Pak Karim langsung berubah. Ketakutannya di hutan tadi lenyap, digantikan oleh arogansi yang meluap-luap. Ia menumpahkan mangga-mangga itu di meja rayot mereka. "Lihat Siti, lihat," teriak Pak Karim. "Kita kaya, kita akan kaya raya. Besok aku akan bawa ini ke pasar kota. Aku akan jual mahal pada tauke-tauke kaya." Mak Siti menatap tumpukan mangga itu dengan cemas. Ia melihat ada getah seperti darah di tangkainya. "Kang, apa tidak sebaiknya kita makan saja secukupnya? Jangan dijual. Firasatku tidak enak." "Diam kau. Pikiranmu sempit seperti gubuk ini." Pak Karim menampar meja. "Ini tiket kita keluar dari kemiskinan. Aku akan jadi orang paling terpandang di desa ini. Pak Anto si tengkulak sombong itu akan mencium kakiku nanti." Ah, Pak Karim. Ia tidak tahu bahwa naga memberikan mangga itu bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai ujian. Dan bagi orang yang hatinya busuk, hadiah terindah sekalipun bisa berubah menjadi kutukan yang mematikan. Sahabat tutur legenda, bibit kehancuran baru saja ditanam.
kesombongan Pak Karim akan segera berbuah karma instan. Bagaimana reaksi warga desa melihat mangga emas itu? Dan siapa sebenarnya Pak Anto yang disebut-sebut itu? Matahari baru saja naik sepenggalah ketika Pak Karim dan Bayu tiba di pasar bawah, pusat perdagangan paling ramai di tepian Sungai Siak. Suasana pasar itu hiruk-pikuk bagaikan sarang lebah yang diganggu. Teriakan pedagang, bau amis ikan, aroma rempah-rempah, dan debu jalanan bercampur menjadi satu. Pak Karim berjalan membusungkan dada, seolah ia adalah bupati yang sedang meninjau rakyatnya. Padahal pakaiannya masih lusuh dan penuh tambalan. Di belakangnya, Bayu memanggul karung goni berisi mangga ajaib dengan napas tersengal. Bahu kecilnya lecet, tergesek tali karung yang kasar. Jalan yang tegap, jangan bikin malu bapakmu, hardik Pak Karim tanpa menoleh. Tujuan Pak Karim hanya satu, lapak Pak Anto. Pak Anto adalah tengkulak terbesar di pasar itu. Orangnya bertubuh tambun, perutnya membuncit di balik baju batiknya yang ketat. Jari-jarinya dihiasi cincin batu akik sebesar telur puyuh yang berkilauan norak. Ia duduk di kursi goyang rotan sambil menghisap cerutu, dikelilingi oleh anak buahnya yang berwajah garang. "Permisi Juragan Anto," sapa Pak Karim, mencoba terdengar percaya diri meski suaranya sedikit bergetar. Pak Anto melirik malas dari balik asap cerutunya. Ia memindai Pak Karim dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan. "Oalah, si Karim rupanya. Mau apa kau kesini? Mau hutang lagi? Hutang judimu bulan lalu saja belum lunas," seru Pak Anto lantang, sengaja mempermalukan Karim di depan pedagang lain. Gelak tawa anak buahnya pecah, menyayat hati Bayu yang mendengarnya. Wajah Pak Karim memerah, menahan malu dan amarah. "Bukan Juragan, saya mau bayar utang. Bahkan saya mau kasih Juragan rezeki nomplok. Saya bawa buah istimewa." "Buah?" Pak Anto tertawa mengejek. "Buah apa yang kau tanam di tanah gersangmu itu, Rim? Buah mimpi? Atau buah busuk sisa codot? Lihat dulu, Juragan." "Jangan asal bicara." Pak Karim menyambar karung dari bahu Bayu, lalu menuangkan isinya ke atas meja kayu di depan Pak Anto. Bok! Puluhan mangga berwarna oranye keemasan menggelinding keluar. Seketika, suasana di sekitar lapak itu hening. Mangga-mangga itu berbeda. Kulitnya mulus, bercahaya di bawah sinar matahari pasar yang terik. Dan yang paling ajaib adalah aromanya. Begitu mangga itu terkena udara terbuka, aroma manis yang memabukkan langsung menyebar, mengalahkan bau amis ikan asin yang mendominasi pasar. Hidung Pak Anto kembang kempis. Ia menegakkan posisi duduknya. Matanya yang sipit melebar tamak. "Ini?" Pak Anto meraih satu buah. Berat, padat. "Dari mana kau curi ini, Karim? Bukan urusanmu. Coba kau rasa," tantang Pak Karim. Pak Anto mengambil pisau lipat, mengiris sedikit kulit mangga itu. Ses! Air buah muncrat keluar. Ia mencicipi sedikit. Pum! Mata Pak Anto terbelalak. Rasa manis itu meledak di mulutnya, mengirimkan sinyal kenikmatan ke seluruh saraf otaknya. Ia belum pernah merasakan buah seenak ini seumur hidupnya. Ini bukan mangga. Ini adalah emas yang bisa dimakan. "Berapa kau minta?" tanya Pak Anto cepat. Nada mengejeknya hilang seketika, digantikan nada bisnis yang licik. "Aku beli semua, Rp1.000 per kilo. Harga yang sangat murah untuk zaman itu." Pak Karim tersenyum licik. Ia tahu ia di atas angin. Ia melihat kerumunan orang mulai berkumpul, terpancing aroma wangi itu. "Tidak bisa, Juragan. 1.000 itu harga mangga busuk untuk mangga surga ini. Aku minta 100.000 per buah." "Gila kau," bentak Pak Anto. "Siapa yang mau beli mangga seharga emas? Kalau Juragan tidak mau, biar saya jual ke Nyonya Melan di toko seberang. Dia pasti suka," ancam Pak Karim sambil pura-pura membereskan mangganya. Strategi itu berhasil. Ketakutan kalah saing membuat Pak Anto panik. "Tunggu, jangan ke sana. Oke, aku bayar. Tapi awas kalau besok busuk." Transaksi terjadi. Pak Karim menerima segepok uang kertas tebal. Tangan kasarnya gemetar memegang uang sebanyak itu. Ia belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya. "Kita kaya,"
Bayu, kita kaya. Bisik Pak Karim, matanya berbinar liar. Tapi bukannya bersyukur, kesombongan Pak Karim langsung meroket menembus langit. Ia berdiri di atas meja lapak, mengangkat uangnya tinggi-tinggi. Dengar semua, teriak Pak Karim kepada kerumunan pasar. Mulai hari ini, jangan ada yang panggil aku Karim si miskin. Aku Karim si raja buah. Siapa yang pernah menghina aku, akan menyesal. Ia melempar beberapa lembar uang receh ke arah anak buah Pak Anto yang tadi menertawakannya. Ambil itu. Beli sabun buat cuci mulut kalian yang kotor. Pak Anto mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya merah padam menahan dendam. Ia baru saja dipermalukan oleh orang yang selama ini ia injak-injak. Tunggu pembalasanku Karim, batin Pak Anto penuh kebencian. Pak Karim menyeret Bayu pergi dari pasar. Mereka mampir ke toko pakaian, toko perhiasan dan rumah makan mewah. Pak, obat ibu bagaimana? Ibu butuh obat batuk. Tanya Bayu polos saat ayahnya sibuk memilih cincin emas besar. Ah, obat warung saja cukup. Batuk biasa itu. Jawab Pak Karim acuh tak acuh. Lihat ini Bayu, Bapak beli jam tangan emas. Biar silau mata tetangga kita. Bayu menunduk sedih. Ia mengira uang ini akan menyembuhkan ibunya. Ternyata hanya menyembuhkan penyakit gengsi ayahnya. Sesampainya di desa, Pak Karim tidak langsung pulang. Ia sengaja berjalan memutar melewati pos ronda tempat bapak-bapak desa berkumpul. Ia pamerkan baju barunya, jam emasnya, dan rokok mahalnya. Warga desa ternganga. Itu Pak Karim, mustahil. Kemarin dia masih pakai kaos bolong. Kasak kusuk warga mulai terdengar. Rasa iri dan curiga mulai tumbuh di hati para tetangga. Saat tiba di gubuk, Mak Siti menyambut dengan wajah khawatir. Kang, kau dapat uang dari mana? Kau tidak merampok kan? Merampok. Pak Karim melempar bungkusan sate kambing ke meja. Aku ini pebisnis sukses sekarang, Siti. Makan itu sate. Jangan makan ubi terus. Bikin otakmu lambat. Malam itu Pak Karim tidur mendengkur keras di kasur baru yang empuk. Sementara Bayu tidak bisa tidur. Ia duduk di ambang pintu, menatap ke arah hutan larangan yang gelap di kejauhan. Hatinya gelisah. Ia merasa uang yang dibawa ayahnya itu panas. Dan benar saja, di tengah malam buta, Bayu mendengar suara aneh dari arah pekarangan. Kresek, kresek. Bayu mengintip dari celah dinding bambu. Di luar, di bawah sinar bulan yang remang-remang, ia melihat bayangan hitam berkelebat. Bukan satu, tapi 3 orang. Mereka menendap-endap mendekati jendela kamar Pak Karim. Itu adalah anak buah Pak Anto. Rupanya dendam Pak Anto tidak bisa menunggu lama. Ia tidak hanya ingin uangnya kembali, ia ingin tahu sumber mangga ajaib itu. Dan jika Pak Karim tidak mau memberitahu, pisau belati di tangan preman-preman itu yang akan memaksanya bicara. Bayu tercekat. Ia ingin berteriak membangunkan ayahnya, tapi mulutnya seolah terkunci. Jika ia berteriak, preman itu mungkin akan langsung menyerang. Tapi jika ia diam, ayahnya dalam bahaya. Situasi semakin runyam. Di satu sisi, ada ancaman manusia jahat. Di sisi lain, ada ancaman amarah naga jika rahasia hutan terbongkar. Bayu terjepit di tengah-tengah perang keserakahan orang dewasa. Sahabat tutur legenda, inilah yang disebut harta membawa petaka. Uang yang didapat dengan cara memaksa alam tidak akan pernah membawa berkah. Justru ia mengundang lalat-lalat jahat untuk datang. Apa yang akan dilakukan Bayu? Dan bagaimana nasib Pak Karim saat preman-preman itu mendobrak masuk? Apakah naga akan menolong lagi? Atau naga justru akan membiarkan Pak Karim menerima karmanya? Detik-detik itu terasa seperti jam di mata Bayu. 3 sosok preman berwajah dingin dan bengis melompat masuk ke gubuk reot mereka, mendobrak pintu hingga terlepas dari engselnya. Mana dia si raja buah sombong itu? Teriak salah satu preman, suaranya serak dan mengancam. Mereka menarik Pak Karim yang baru saja terbangun dari tidurnya yang pulas di kasur baru. Pak Karim yang gagah di pasar, kini menjerit melengking memohon ampun saat tinju keras mendarat di perutnya. Ampun, ampun tuan, ambil saja uangnya, jangan pukul saya. Erang Pak Karim. Kami tidak butuh uang recehmu.
Kami mau tahu di mana kau ambil mangga-mangga sialan itu. Bentak pemimpin preman itu sambil menodongkan belati tajam ke leher Pak Karim. Darah mengalir di sudut bibir Pak Karim. Rasa sakit dan ketakutan menguasai akalnya. Ia menatap Bayu yang menangis di sudut ruangan, lalu Mak Siti yang terbaring lemah di balai-balai. Keangkuhannya hilang, digantikan oleh kebusukan hati yang paling dasar. Ia memilih untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dengan menumbalkan rahasia hutan. Di hutan larangan, di seberang bukit, jerit Pak Karim putus asa, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Di tepi telaga hitam, ada pohon mangga besar di sana. Dia dijaga oleh seorang pemuda bernama Naga. Dek, Bayu merasa tubuhnya dihantam palu godam. Rahasia itu, janji yang ia jaga, kini terlepas begitu saja dari mulut ayahnya yang pengecut. Ia menatap ayahnya dengan tatapan kecewa yang menghancurkan jiwa. Para preman itu menyeringai penuh kemenangan. Naga, bagus ternyata mangga itu dari tempat keramat. Kita akan jadi orang kaya raya. Mereka melempar Pak Karim ke lantai seperti sampah. Ayo cepat, kita serbu hutan itu sekarang. Kita panen habis semua buahnya. Namun saat preman-preman itu hendak melangkah pergi, mereka mendengar suara mendesis di belakang mereka. Shh, shh. Lampu minyak di gubuk tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan remang-remang yang hanya diterangi cahaya bulan dari lubang di dinding. Udara di dalam gubuk terasa dingin membekukan, seolah suhu mendadak turun drastis. Tiba-tiba, di ambang pintu yang rusak, berdiri sesosok pemuda yang gagah dan sempurna. Kulitnya berkilauan samar dalam gelap. Mata emasnya menyala tajam, memancarkan aura keagungan yang mematikan. Jadi, kalian dengar tentang hutan larangan. Suara pemuda itu, Naga, begitu tenang. Namun suaranya bergetar dengan kemarahan purba yang tak tertahankan. Para preman itu terkejut. Mereka adalah petarung jalanan. Tapi aura yang dipancarkan pemuda ini berbeda. Ini bukan aura manusia. Siapa kau? Tantang salah satu preman. Mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Naga tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kanannya. Di pergelangan tangannya, Bayu melihat samar-samar. Sisik hijau keemasan mulai muncul. Aku adalah penjaga keseimbangan, jawab Naga. Suaranya kini terdengar seperti gemuruh guntur yang jauh. Dan kalian adalah hama serakah yang harus dimusnahkan. Naga bergerak dengan kecepatan yang melampaui batas manusia. Ia tidak memukul, ia hanya menyentuh. Ia menyentuh dada preman pertama. Seketika, preman itu menjerit nyaring dan mengerikan, lalu terjatuh ke tanah, memegangi dadanya seolah terbakar. Preman kedua mencoba menyerang dengan belati. Naga menangkap belati itu dengan tangan kosong. Cetang! Belati itu patah menjadi dua, dan sisik di telapak tangan Naga bersinar terang. Pergi! Perintah Naga dingin. Dan bawa kembali pesan ini kepada tuanmu Pak Anto. Katakan padanya jangan pernah mencari harta yang bukan miliknya. Karena harta itu akan menjadi petaka. Dua preman yang tersisa melihat kawan mereka menggeliat di tanah sambil mengeluarkan busa dari mulutnya, langsung lari tunggang langgang. Ketakutan mereka melebihi rasa sakit apapun. Naga menoleh, matanya yang emas kini tertuju pada Pak Karim, yang meringkuk gemetar di lantai. Dan kau, desis Naga, menatap ayahnya dengan jijik. Kau mengkhianati rahasia yang bahkan bukan milikmu. Kau menjual anakmu, kau melupakan istrimu, demi segepok uang kotor. Kau tidak pantas hidup bahagia. Naga melangkah ke arah celengan babi tanah liat yang berisi sisa uang hasil penjualan mangga Pak Karim. Dengan satu sentuhan cakarnya yang kini memanjang, celengan itu pecah berkeping-keping. Saat uang kertas itu berserakan di lantai, Naga berbisik. Uang yang datang dari keserakahan akan hilang oleh kutukan. Seketika, di mata Bayu, uang-uang kertas itu mulai berubah warna. Tiba-tiba, uang itu terasa ringan dan rapuh. Lalu, uang itu perlahan-lahan hancur menjadi debu hitam yang tertiup angin. Semuanya, jutaan rupiah yang dibanggakan Pak Karim lenyap tak bersisa. Hanya menyisakan tumpukan debu di lantai.
Pak Karim menatap debu itu dengan mata kosong. Ia tidak menjerit. Ia hanya tertawa. Tawa yang hampa. Tawa orang gila yang baru saja kehilangan segalanya. Harta, martabat, dan harga diri. Ia jatuh terduduk, menggaruk-garuk kepalanya, dan bergumam tentang mangga emas yang hilang. Naga menoleh untuk terakhir kalinya. Ia melihat Bayu yang kini menghampiri ibunya, Maksiti. Maksiti yang lemah kini memeluk Bayu, tubuhnya bergetar kedinginan. Naga berjalan mendekati Maksiti. Bayu mundur, memberi jalan. Sosok yang menyerupai manusia itu berjongkok di samping ibunya, yang bahkan tidak tahu dia adalah anak yang dibuangnya 10 tahun lalu. Mata naga melembut, dipenuhi kasih sayang yang terpendam lama. Ia mengangkat tangannya yang bersisik halus dan meletakkannya di kening Maksiti. Seketika, tangan naga bersinar dengan cahaya keemasan yang hangat. Cahaya itu merambat masuk ke tubuh Maksiti. Maksiti terpejam. Semua kelelahan, semua kesedihan, semua penyakit batuk yang dideritanya selama bertahun-tahun diserap oleh cahaya itu. Cahaya itu meredup. Maksiti membuka mata. Wajahnya tidak lagi pucat. Ia tersenyum, senyum yang segar dan damai. Ia merasa lebih kuat dari yang pernah ia rasakan sejak melahirkan Bayu. Hiduplah dalam damai, wanita yang sabar, bisik naga. Ia tidak ingin Maksiti tahu bahwa ia adalah naga yang dibuangnya. Namun, Maksiti menyentuh pipi naga, tatapannya begitu lembut. Aku tahu nak, aku tahu ini kau. Maafkan ibu, bisikan Maksiti nyaris tak terdengar. Naga terkejut. Bagaimana ibunya tahu? Matamu, mata emas yang persis sama dengan malam badai itu. Dan bau badanmu, sama seperti bau sungai Siak yang membawa permohonanku. Maksiti tersenyum. Kau hidup nak, itu cukup bagi ibu. Air mata naga menetes. Air mata yang terasa panas di kulitnya yang bersisik. Itu adalah air mata emosi sejati, pelepasan penderitaan selama 10 tahun. Terima kasih ibu, bisik naga. Ia bangkit, menatap Bayu, dan memberikan senyum tipis, senyum pertama yang tulus. Jaga ibumu, Bayu. Jangan serakah, bersabar dan berbuat baiklah. Rezeki tidak akan kemana. Dan dengan itu, sosok naga lenyap di telan kegelapan malam, kembali ke sungai. Ia meninggalkan Bayu, Maksiti yang telah pulih, dan Pak Karim yang kini gila dan miskin kembali. Keesokan paginya, warga desa terkejut. Pak Karim ditemukan duduk di halaman, tertawa gila sambil bermain dengan tumpukan debu. Pak Anto dan anak buahnya tidak pernah kembali ke desa. Mereka ditemukan di perbatasan kota, pingsan dengan mulut berbusa dan harta mereka hilang. Dan Maksiti kini sehat walafiat. Ia dan Bayu hidup rukun. Ladang mereka yang tadinya tandus, tiba-tiba menjadi subur kembali. Bukan karena mangga ajaib, tapi karena keberkahan dan kedamaian hati Maksiti. Mereka tidak kaya raya mendadak, tapi mereka tidak pernah kekurangan. Ada saja rezeki tak terduga yang datang, seperti kiriman ikan besar dari sungai, atau hasil panen ubi yang melimpah. Mereka hidup dalam keberkahan. Pak Karim. Ia tidak lagi berbahaya. Ia tetap miskin, tapi kini ia hanya menjadi bayangan di sudut rumah, yang membuat Maksiti dan Bayu selalu ingat akan bahaya keserakahan. Sahabat tutur legenda. Setelah badai yang begitu besar, ketenangan abadi akhirnya turun di desa tepian Siak. Tahun-tahun berlalu dengan damai. Gubuk reot keluarga Bayu memang tidak berubah menjadi istana. Tetapi atapnya tak lagi bocor, dindingnya tak lagi lapuk. Berkah dari penjaga keseimbangan ternyata bukan berbentuk uang, melainkan berbentuk ladang kecil Maksiti kembali subur. Hasil panennya selalu berlimpah ruah. Tanaman ubi dan padi yang mereka tanam tumbuh hijau royo-royo, seolah disirami air suci. Maksiti yang kini sehat tak pernah lagi batuk. Ia menjadi wanita paling berseri di desa, sering membagikan hasil panennya kepada tetangga yang membutuhkan, dan selalu mengajarkan Bayu untuk bersabar dan bersyukur. Bagaimana dengan Pak Karim? Karma dari keserakahan itu bersifat permanen. Pak Karim tetap menjadi bayangan yang menyedihkan. Ia sering terlihat duduk di pinggir sungai, tertawa sendiri sambil mengumpulkan kerikil,
menganggap kerikil itu adalah uang emas hasil penjualan mangga. Ia kehilangan segalanya, harta, akal sehat, dan kesempatan untuk dihormati. Tapi Maksiti, dengan hati yang penuh kedamaian, tidak pernah mengusirnya. Ia tetap merawat suaminya, karena ia tahu dendam hanya akan menciptakan naga baru dalam hatinya. Bayu tumbuh menjadi pemuda yang gagah, meskipun tidak sekekar naga. Ia adalah pemuda paling santun dan paling berbakti di desa. Setiap sore, Bayu selalu menyempatkan diri berjalan ke tepian Sungai Siak, duduk di atas batu besar di sana. Ia tidak tahu mengapa, tapi tempat itu memberinya kedamaian yang tak terhingga. Terkadang, saat Bayu duduk, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Getaran lembut, seperti sebuah auman di dalam air, yang seolah sedang mengawasinya, menjaganya. Bayu selalu tersenyum. Ia tahu Kak Naganya tidak pernah benar-benar pergi. Suatu kali, musim kemarau panjang melanda Riau. Sungai Siak mulai menyusut. Warga desa panik, takut sawah mereka kering. Namun anehnya, air yang mengalir melewati ladang Maksiti selalu terlihat cukup. Tidak pernah kering setetes pun. Di malam hari, beberapa nelayan bersumpah pernah melihat seekor naga sungai berukuran raksasa meliuk-liuk di perbatasan air yang dangkal, seolah sedang menggali dan membelokkan arus sungai, memastikan air tetap mengalir ke satu arah, ladang kecil Maksiti dan Bayu. Bayu tidak pernah melihat wujud naga itu lagi setelah malam badai di gubuk mereka. Tapi ia tahu mereka berdua terhubung. Ikatan darah dan takdir itu telah mengajarkan satu hal. Bagi yang berhati tulus, alam semesta akan menjadi pelindungnya. Bayu adalah bagian dari dunia manusia, terikat pada cinta ibunya. Naga adalah bagian dari dunia gaib, terikat pada hukum keseimbangan alam. Keduanya hidup di dunia yang berbeda, namun hati mereka terikat oleh benang takdir kembar yang sama.